Halo sobat, salam sehat. Kembali lagi di Mas Dion Project. Nah, kali ini kita akan bahas project turun mesinnya. Jadi ini udah selesai, sudah partnya yang kemarin saya review, yaitu diantaranya piston kit RKN, terus klepnya dari KNZ, sama top set ya, sekaligus ganti oli yang baru, yang Mandalika ya teman-teman. Jadi sudah terpasang semua, motornya sudah beres. Kalau untuk prosesnya sendiri makan waktu kurang lebih 1 malam 2 hari ya. Jadi sehari setengah lah ibaratkan. Nah yang lama itu proses quarternya ya. Quarternya karena nitip boringnya tuh. Nitip ya kurang lebih seharian, besoknya baru bisa diambil. Nah sama yang detailnya lagi sih paling sekalian saya porting ya. Jadi di bagian klepnya itu saya porting supaya lebih maksimal pembakarannya gitu kan. Kompresinya juga jadi lebih baik gitu. Nah terus untuk biayanya sendiri berapa bang? Kalau untuk quarter di tempat saya itu 50.000. Tapi itu karena nitip sama mekanik ya. Jadi mekanik yang bawa ke sana. Kalau saya bawa boringnya sendiri ke sana, mungkin saya orang awam ya, maksudnya bukan mekanik, jadi kenanya mungkin ya kisaran 200 sampai 350 bisa itu. Tapi tergantung, balik lagi ya, kalian nawar aja, dan posisi bengkel pasti beda-beda harganya gitu kan. Kebetulan ini ada tubular ya, tapi tubular itu bisa nggak dilepas. Jadi benar-benar apa ya, kemarin saya juga kebayang berarti ini nggak menyusahkan gitu, nggak menyulitkan tubular ini. Saya sharing aja sedikit ya. Nah terus untuk header knalpot kan dilepas sampai tengah aja karena ini masih bisa dilepas ya, jadi nggak harus dilepas semua gitu kan. Nah enaknya kayak gitu sih. Jadi ada beberapa part yang memang eh, berfungsi juga modifnya gitu untuk meringankan lah. Nah terus pas udah dilepas itu kelihatan tinggal bagian blok mesin bawah ya, sama tubularnya aja. Karbo dan lain-lain udah dilepas semua, headnya udah dilepas, tanki udah dilepas, tinggal sasisnya aja sama bagian depan dan belakang ini. Nah terus untuk partnya kan sudah saya belikan ya, sudah saya siapkan yang kemarin saya review. Jadi saya ngasih ke mekanik langsung setor ke tukang quarter. Jadi prosesnya cepet sih, cuma lepas doang kan, diukur terus sesuai pistonnya OS 50 ukuran 57,8 mm ya kurang lebih, udah sesuai dikirim ke sana. Nah ditinggal gantian si mekaniknya bersihin bagian head ya, bagian klep, terus kalian di porting sendiri. Jadi bahasanya skir klep lah. Jadi biar presisi gitu sama klep yang kemarin baru saya belikan. Nah jadi kurang lebih seperti itu. Nah teman-teman, bagi yang mau lihat kondisi partnya ya yang diganti, ini ada piston kitnya ya teman-teman. Piston kitnya ini masih ori ya. Nah ini ori Honda, ori bawaan motor. Masih ada brandnya KRM nih kode partnya. Nah di sini KRM lagi, di sebelah sini juga. Nah ini piston, ringnya sama pennya teman-teman. Nah kalau untuk pistonnya sendiri bisa dibilang belum parah ya teman-teman. Jadi masih bisa dipakai sebenarnya. Tapi yang bagian parahnya itu di bagian ringnya. Nah khususnya kalau dua ring ini yang saya goyang-goyang ini masih bagus ya teman-teman. Jadi masih bisa bertahan lah ibaratnya. Seperti yang saya bilang itu, karena memang
ngebulnya itu bukan ngebul yang terus menerus gitu ya. Jadi oli itu nggak lolos banget gitu, tapi ngebulnya itu setelah digeber atau RPM tinggi ya. Jadi ini udah nyatu banget sih sama piston gitu, benar-benar gak elastis lagi gitu ringnya. Yang elastis cuma ini yang bagian atas, tapi yang dua bawah ini kayaknya udah udah permanen gitu. Nah ini yang sebabkan motor ngebul atau oli cepat habis ya teman-teman. Nah kondisinya kurang lebih seperti ini. Jadi saya ulang, memang kalau untuk pistonnya sendiri belum parah, tapi ringnya yang kena. Nah kalau ring 2 ke atas ini masih bagus, ring yang paling bawahnya, ring bagian oli ya. Nah itu yang menyebabkan oli boros atau cepat habis. Nah jadi karena pistonnya belum parah sebenarnya masih bisa dipakai, tapi posisi boringnya atau posisi bagian ring sehernya itu sudah baret ya teman-teman. Jadi boringnya itu sudah baret, makanya tetap harus saya ganti piston kit dan harus di quarter. Jadi udah lumayan baretnya, udah agak banyak lah. Kalau tebel sih belum, tapi agak banyak baretnya gitu. Karena ringnya itu tadi udah aus. Nah lanjut, kalau ini bagian piston, sekarang kita ke bagian klep yang saya ganti juga. Ini kan klepnya 2 ya, panjang pendek. Nah sebenarnya ini masih bisa digunakan, tapi resikonya kompresinya nggak bakal benar teman-teman. Karena ini udah 2 kali skir dan ya sekali lagi udah nggak bisa di skir sih sebenarnya. Karena posisinya udah seperti ini. Nah terus itu kita lihat ya, banyak keraknya. Ini dari oli teman-teman. Walaupun olinya sering ganti, tapi kalau ring sehernya nggak bener, klepnya ya jadi korban kayak gini. Bener-bener dari batangnya pun berkerak ya, parah ini. Kalau ini masih mending, ini yang parah banget. Nah terus dari payungnya sendiri posisinya udah parah kayak gini. Jadi karena ringnya udah nggak bener, ring olinya, oli masuk terus, boros. Udah boros oli, jadi olinya juga kebuang sia-sia sih. Akhirnya cuma ngebul doang gitu. Dan ini klepnya yang nggak bener jadinya, udah parah lah. Makanya kemarin diganti kan. Nah terus yang terakhir, oli udah pasti saya ganti. Nah yang terakhir ini seal klep ya teman-teman. Ini contoh aja sih, bukan yang kemarin saya ganti hilang, nggak tahu di mana. Barangnya kecil sih. Nah ini kodenya ini ya, seal valve steam. Jadi sebungkus itu dapat 2. Memang sudah dapat di top setnya ya teman-teman. Top set yang bagian seal itu sampai seal head. Bagian kan top set itu dapatnya packing ya, packing tengah, atas, sampai head ya. Jadi komplit sekaligus dengan ini seal klep. Nah ini kondisi barunya, maksudnya buat teman-teman gambaran gitu kan. Jadi ada ringnya atas bawah. Nah kemarin punya saya kebetulan pas dibongkar itu kelihatan, maksudnya 1 udah hitam, 2 udah getas gitu, karetnya udah keras. Yang ketiga ringnya tuh sampai nggak ada 1, mungkin aus gitu ya. Kalau saya rasa sih saya makainya ori gitu kan, tapi mungkin karena udah pemakaian dia kalah gitu ya, sampai aus. Nggak tahu ring yang tipisnya ini kemana gitu kan. Nah ini buat stok aja sih, atau kalian mau beli monggo, nanti saya kasih linknya.
Shopee. Nah terus busi ya teman-teman, ini busi aslinya saya yang iridium yang waktu itu saya review. Memang enak, dalam artian apa ya, RPM-nya tuh udah langsung naik gitu tuh. Jadi motor tuh misalnya semalam ditaruh kan, pagi mau pakai nggak rewel gitu, langsung starter langsung gas aja. Terus mesinnya juga kayak apa ya, nggak kerja berat gitu karena businya udah, mancingnya tuh enak gitu, udah gede pengapiannya, dan RPM-nya langsung naik, langsung di 1500, tapi agak lewat sedikit karena memang setelan aslinya kan 1500 ya, tapi karena pakai iridium jadi naik sedikit. Nah nggak enaknya nggak stabil nih, karena waktu itu memang kondisi ring sama klep kan udah bocor ya, jadi kadang RPM tuh naik sendiri, pembakarannya nggak sempurna lah. Jadi kadang kalau udah dipakai agak lama, sekitar setengah jam lebih lah, itu udah naik sendiri RPM-nya atau ngegas sendiri lah bahasanya, udah nggak stabil. Kadang langsamnya juga saya kecilin manual gitu kan. Nah ini NGK Iridium yang CPR 09 ya, jadi memang peruntukannya untuk mesin-mesin seperti Mega Pro, CRF, Verja gitu kan, Vario. Nah terus ini harganya kalau nggak salah 100 ribuan ya waktu itu, saya lupa. Tapi jadi nggak bisa dipakai karena terlalu sensitif untuk sekarang ya. Kalau dulu kan nggak bener gitu pembakarannya, jadi ada yang telat lah, nggak sinkron gitu. Jadi dipancing pakai busi iridium ini supaya nggak berebet. Nah tapi sekarang karena pembakarannya udah normal, justru malah sensitifnya di karbunya gitu. Nggak tahu sih, pokoknya mekanik yang lebih ngerti sih mungkin cara jelasinnya, takutnya saya salah. Jadi alhasil nggak bisa pakai busi iridium ini, bisanya pakai yang biasa kayak gini teman-teman, NGK yang biasa, dan udah dicoba normal sih. Nah paling gitu aja sih yang bisa saya share dikit ya. Pokoknya kondisinya seperti itu ya, dari piston, klep, seal klep gitu kan, busi. Jadi memang nggak ada masalah lagi, pokoknya udah mesinnya enak, enteng. Untuk kebocoran juga dari bagian seal-sealnya selalu saya periksa ya, nggak ada gitu. Oke baik, paling segitu aja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.